Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Saudara sekalian, kita lanjutkan acara khusus kajian Al-Quran selama bulan Ramadan. Kita sudah sampai pada ayat 103 dari surah Ali Imran, di mana pada ayat ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, para muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita dipesan oleh Allah, diberi pesan, diberi wasiat oleh Allah dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'a. Dan berpegang teguhlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, bihablillah, dengan tali Allah. Tali Allah adalah Al-Quran, tali Allah adalah Al-Islam. Jami'an, dalam keadaan bersama-sama, berjamaah. Ya, jadi kita disuruh berpegang teguh kepada Al-Quran. Kemudian Al-Quran dilaksanakan secara berjamaah. Jadi menjalani Islam itu tidak sendiri-sendiri, Pak. Itu tidak sorangan-sorangan gitu. Ya, sholat sorangan, puasa sorangan, itu enggak begitu, berjamaah. Jadi Islam ini, Pak, adalah aturan Allah. Allah itu siapa? Yang punya langit dan bumi dan beserta isinya, termasuk kita semuanya. Allah sebagai Al-Malik, sebagai Raja. Dia punya wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi beserta isinya. Ya, kemudian dia punya aturan. Aturan Allah itu namanya Al-Islam. Nah, manusia yang hidup di akhir zaman, di zaman Nabi Muhammad SAW dan seterusnya sampai hari kiamat, disuruh oleh Allah semuanya berpegang teguh dengan Al-Quran, jangan dengan yang lainnya. Ya, kitab suci, kitab yang harus dipegang teguh oleh manusia yang mengaku beriman, hanya tali Allah yang namanya Al-Islam. Jadi talinya orang-orang beriman adalah tali Allah. Tali Allah adalah talinya orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman disuruh berpegang teguh dengan tali Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Jadi bercerai-berai. Orang Islam itu harus jadi satu, tidak boleh berpecah belah, enggak boleh. Ya, kita yang bikin Islam ini terpecah belah. Nah, saudara-saudara, pemimpin-pemimpin umat Islam yang membuat Islam terpecah belah, nanti mereka yang akan masuk neraka lebih dulu. Mereka yang akan masuk neraka lebih dulu. Kalau kita taat kepada dia, padahal dia memecah belah Islam, dia dan pengikutnya nanti akan masuk neraka. Makanya jangan main-main soal agama ini, jangan sembarangan. Bicara soal agama harus ngerti betul tentang agama ini. Tidak boleh asal-asalan. Ini bukan aturan main-main ini, agama ini. Aturan yang sungguh-sungguh. Jadi kita disuruh dengan jelas ini ayatnya ini, ya. Kemarin sudah disampaikan tafsirnya. Ya, tafsir dari Ibnu Katsir ini. Makna ayat ini adalah Ibnu Katsir menerangkannya kepada kita. Ini ya. Ini amarahum bil jamaati, Allah menyuruh mereka orang-orang beriman dengan berjamaah, wa nahahum anit tafriqati, dan melarang mereka dari berpecah belah. Jadi enggak boleh kita berpecah belah. Orang Islam dengan orang yang lainnya itu harus mau menyatu, harus mau, kalau enggak mau bersatu ya menyatu pokoknya. Enggak boleh aku sendiri aja, enggak boleh. Itu namanya memisahkan diri dari jamaah.
Orang yang memisahkan diri jamaah, kata Rasulullah, man syadda syadda ilan nar. Siapa yang memisahkan diri dari jamaah muslimin ini, maka dia akan menuju ke neraka. Itu hadisnya jelas. Ya. Jadi tidak boleh kita memisahkan dari jamaah muslimin ini. Oh, kalau begitu kita harus mengikuti jamaah Islamiyah. Siapa yang suruh? Jamaah Islamiyah atau JI itu apa? Itu organisasi yang dibuat oleh manusia. Bukan itu yang diperintahkan oleh Allah untuk kita pegang teguh. Lalu kalau itu apa? Kita harus pegang teguh kepada apa? Kepada NU. NU itu organisasi, bukan agama. Ya, jadi kita tidak usah berpegang teguh kepada NU. Enggak, pegang teguh kepada Islam, kepada Al-Quran. Namanya orang NU silahkan, namanya orang Muhammadiyah silahkan, namanya orang apa lagi silahkan. Tapi yang dipegang teguh Al-Qurannya, bukan NU-nya, bukan Muhammadiyahnya, bukan FPI-nya, bukan HTI-nya, bukan JI-nya, bukan apa lagi pakai I semua belakangnya itu. Ya, tidak ada itu perintah seperti itu. Yang begini ini orang Islam banyak yang nggak tahu, para ustadznya pun banyak nggak tahu. Jarang dibahas itu. Bahwa muslimin ini di seluruh dunia harusnya punya satu pemimpin. Kita kalah sama orang Katolik. Orang Katolik itu menjalankan ajaran Islam itu malahan. Mereka punya satu pimpinan tertinggi di Vatikan sana yang dinamakan sebagai Paulus. Itu ditaati oleh seluruh orang Katolik seluruh dunia. Antar negara mereka itu. Apa yang dijalankan di gereja-gereja Katolik semuanya itu mengikut perintah Vatikan sana. Itu ajaran Islam itu, tapi yang pakai malah orang Katolik. Ya Allah, orang Islamnya malah berkelahi. Beda masjid berkelahi. Apa itu? Siapa yang ngajari begitu itu? Beda gurunya berkelahi, beda ustadznya berkelahi. Nah, ada Gus sama Gus berkelahi. Mendingan Agus sama Agus ini. Gus itu panggilan untuk anak kiai. Anak kiai itu biasanya dipanggil Gus. Nah, itu bukan Gus, itu Agus itu. Jadi bukan anak kiai dia itu, anak orang biasa itu. Ya. Jadi saudara, kita ini diajari oleh Islam untuk bersatu, menjalankan Islam bersama-sama tanpa memandang lagi perbedaan kulit, suku bangsa, warna kulit, suku bangsa, bahasa, enggak ada lagi, enggak boleh dipisah. Tanpa memandang perbedaan organisasi, perbedaan partai, perbedaan apa lagi, gak ada itu. Pokoknya nama orang Islam harus bersatu. Nah, nanti kalau udah sampai di dewan, di kantor MPR sana, harus satu suara Islam. Boleh dia dari partai mana saja, tapi suara Islam harus menjadi satu. Wah, itu baru MPR yang terhormat, DPR yang terhormat itu. Partainya boleh dari apa saja, tapi kalau bicara soal hukum, soal aturan yang baik yang akan didukung oleh para anggota dewan yang terhormat adalah aturan yang sesuai dengan aturan Tuhan. Kalau nggak mau bilang Allah, bilang Tuhan, itu aja wis. Ya, Tuhan itu ya cuma Allah saja. Selain Allah itu bukan Tuhan. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang diajarkan oleh Islam oleh Allah kepada kita lewat ajaran Islam itu seperti itu. Kemudian Allah bercerita, kenapa sampai ayat ini dulu turun? Ini gara-gara suku Aus sama suku Khosroj, dua suku besar yang ada di Madinah pada waktu itu, mereka berkelahi. Padahal Nabi masih hidup. Nabi masih hidup, dilaporin sama sahabatnya. Rasulullah, itu orang-orang Aus sama orang-orang Khosroj itu berkelahi ya Rasulullah. Kalau disamping nih kira-kira orang lapor kepada bupati, Pak Bupati, itu orang Baamang sama orang Ketapang berkelahi ya, Pak Bupati itu. Padahal sama-sama penduduk Kotim, ya, satu kota Sampit, sama-sama penduduk kota Sampit. Yang satu orang Baamang, satu orang Ketapang berkelahi, padahal sama-sama Muslim. Nah, gara-gara apa mereka suku Aus dan suku Khosroj berkelahi? Gara-gara mereka membangga-banggakan nenek moyangnya. Di suku Aus mereka bilang, kami punya nenek moyang itu, namanya ini dulu terkenal, dia jago perang gini-gini. Yang satu bilang, kami juga punya. Akhirnya mereka saling mengejek. Habis saling mengejek terus pukul-pukulan, Pak. Masya Allah, dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, itu orang-orang pada berkelahi. Rasulullah datang, lalu turun ayat ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan seterusnya. Turun 2 ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan sampai kalian mati padahal kecuali kalian mati dalam keadaan sebagai orang-orang muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua dengan Islam ini, dengan Al-Qur'an ini bersama-sama berjamaah, dan janganlah kalian bercerai-berai, berpecah belah. Terus Allah lanjutkan firman-Nya, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wadhkuru," dan ingatlah kalian semua hai orang-orang yang beriman, suku Aus maupun suku Khazraj, ingatlah kalian nikmat Allah, kepada nikmat Allah, 'alaikum atas kalian. Ingatlah kalian kepada nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kalian. Nikmat Allah yang disebut di sini apa? Ya Islam itu tali Allah, al-Islam itu nikmat Allah. Islam itu nikmat Allah. Kalau sampean bilang nikmat Allah kan duit. Nikmat Allah itu apa? Duit banyak. Nikmat Allah itu apa? Jabatan sedap, banyak gajinya. Ya. Kalau Allah bilang nikmat Allah itu ya al-Islam itu, agama Islam itu nikmat Allah, nikmat yang paling besar. Ingatlah kalian kepada nikmat Allah, yaitu Islam yang Allah telah berikan kepada kalian. Idh kuntum, ketika dulu kalian adalah a'daan, dalam keadaan bermusuh-musuhan. Dulu kalian bermusuh-musuhan antara suku Aus dan suku Khazraj, sama-sama penduduk Madinah. Dari zaman dahulu kala itu selalu berkelahi terus. Selalu tawuran kalau sekarang ini. Antar kampung, antar warga kampung berkelahi terus. Nah, lalu datang Islam. Orang Madinah yang berbeda suku tadi disatukan oleh Islam. Sejak masuk Islam ini, kamu jangan lagi membela suku. Dalam Islam itu tidak diajarkan membela suku atau membela bangsa, tidak ada. Yang ada adalah membela Islam. Halo. Yang ada dalam ajaran Islam adalah membela al-Islam, membela Islam, pembelaan kepada Islam, mengatasi, mengungguli, melebihi di atas pembelaan terhadap suku maupun bangsa. Jadi kalau kita kan enggak, itu suku saya, ku bela saya, suku saya ku bela ini. Nah, itu enggak, dalam Islam enggak boleh. Itu namanya paham asobiyah, paham pengelompokan, paham ya hizbiyah, paham golongan. Dalam Islam itu tidak mengenal golongan lagi. Sudah masuk Islam, semua golongan lepas atributnya, satu menjadi Islam. Kayak waktu ibadah haji itu loh, lepas semua atributnya, cuma pakaian umroh saja. Nanti di padang mahsyar begitu, Pak. Di padang mahsyar ini telanjang semua manusia, laki perempuan. Sama seperti keadaan di padang Arafah, pakai baju putih semuanya. Yang laki-laki, yang perempuan pakai pakaian putih, ya, pakai pakaian haji. Mereka serba putih tapi tidak, lebih beda dengan laki-laki. Nah, di padang mahsyar nanti sama seperti di padang Arafah, ketika sudah ada di Arafah sana, enggak terkenal lagi ini jenderal kah atau bukan jenderal, ini presiden atau bukan presiden, sama pakaiannya. Nanti di padang mahsyar sama telanjang, pangkatnya enggak ada lagi sudah. Pakaian kebesarannya dengan segala macam bintang-bintang tanda jasa itu hilang semuanya. Bintang tanda jasa di hadapan Allah enggak ada nilainya, Pak. Di hadapan manusia aja ada bernilai. Tapi di hadapan Allah enggak laku. Sampai mau mengandalkan bintang jasa, enggak ada gunanya itu. Ditolak oleh Allah itu. Yang akan diterima oleh Allah hanya kebaikan kita, amal baik kita, dan ibadah-ibadah kita yang kita lakukan semua dengan ikhlas.
Ingatlah kalian ketika dulu kalian bermusuh-musuhan, fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah melembutkan di antara hati-hati kalian dengan Islam, fa'asbahtum, lalu menjadilah kalian binikmatihi, dengan nikmat Allah itu, yaitu dengan Islam, ihwanan, bersaudara. Jadi orang Islam itu disuruh bersaudara, kayak saudara gitu loh Pak. Walaupun beda bapak, beda ibu, tapi saudara, menjadi bersaudara, saudara seagama. Saya dengan sampean semua ini berbeda bapak ibu, tapi kita berkumpul di sini belajar menjadi orang yang bersaudara. Seperti saudara saling tolong menolong, saling bela membela. Yang baik kan begitu. Sesama saudara itu saling membantu, bukan saling menusuk, bukan saling mencelakakan, bukan. Saling menolong, saling tolong menolong, saling membantu. Itu kita bersaudara. Ya. Terus yang berikutnya, wa kuntum, dan kalian dulu adalah ala syafa, ala di atas syafa. Syafa itu artinya tepi, pinggiran. Kalian dulu waktu masih jahiliyah, waktu belum kenal Islam, kalian dulu suku Aus dan suku Khosraj suka berkelahi terus, setiap tahun pasti ada perang antar suku. Mulai sekarang setelah kalian masuk Islam, tidak boleh lagi tidak boleh lagi memandang suku-suku lagi. Semua suku menjadi satu. Ya, karena Islam, oleh sebab Islam, dulu kalian sudah berada di tepi hufratin, jurang, minan nar, dari neraka, fa'anqadzakum, lalu Allah menyelamatkan kalian, minha, darinya, min hufratin ini, dari jurang itu tadi. Kadzalika, demikianlah, yubayyinullah, Allah menjelaskan, lakum, kepada kalian, ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum, agar kalian tahtadun, mendapat petunjuk. Nah, turun ayat ini untuk mendamaikan orang Aus dan suku Khosraj. Jadi Nabi datang, begitu Nabi datang mereka berhenti perang, berhenti berkelahi. Terus Nabi bacakan ayat ini. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali kalian mati sebagai muslimin. Tadi kalau kamu berkelahi perang sampai ada yang mati, kamu matinya bukan mati dalam Islam, itu mati jahiliyah itu kamu. Karena kamu mati membela suku kamu, membanggakan suku-suku kamu kan. Kalau orang mati membela suku, itu mati jahiliyah itu. Mati dalam keadaan seperti bukan orang Islam. Itu. Untung aja kalian mau berhenti. Apa kalian enggak ingat nikmat Allah yang Allah sudah berikan kepada kalian berupa Islam ini? Dulu di mana dulu kalian bermusuh-musuhan, lalu Allah melembutkan hati kalian dengan Islam ini. Dilembutkan hatinya, sudah tidak lagi fanatik kepada sukunya. Jadi fanatisme golongan itu dilarang dalam Islam. Makanya saya bilang, kamu jadi orang Muhammadiyah, jangan membanggakan Muhammadiyahnya. Jadi orang NU, jangan membanggakan NU-nya. Nanti Allah enggak akan tanya, kamu orang NU apa bukan? Kamu orang Muhammadiyah apa bukan? Enggak ada pertanyaan seperti itu. Kamu umat Muhammad SAW apa bukan? Kalau kamu membanggakan NU, ini saya kasih nasihat ya, bukan menjelek-jelekan NU, bukan. Saya kasih ilmu. Yang ilmu kayak gini jarang orang tahu. Jarang orang menyampaikan di mana-mana, di televisi aku belum pernah dengar orang menyampaikan seperti yang apa yang saya sampaikan ini. Ya. Kalau saudara misalnya ya, sebagai orang NU membanggakan NU-nya. Saya tanya sekarang, kalau kamu membanggakan NU kamu, terus kamu merasa benar dengan NU, kamu akan masuk surga karena NU. Lah Nabi Muhammad SAW itu orang NU apa bukan? Bukan kan? Bukan. Demikian juga saudara-saudara saya, saudara kita yang Muhammadiyah, jangan membanggakan Muhammadiyah kemudian merasa yang paling benar, paling baik. Yang lain selain Muhammadiyah salah, sebagaimana NU tadi, enggak boleh menganggap bahwa selain NU salah, yang benar itu yang NU gitu. Mayoritas di Indonesia ini NU katanya, 60 juta lebih anggotanya. Nah, misalnya. Lalu bangga dengan itu. Enggak boleh seperti itu. Yang dibanggakan bukan NU-nya, bukan Muhammadiyah, tapi Islamnya. Nah, gitu loh Pak. Ya,
Jadi kalau orang bakal NU saya tanya, Muhammadiyah itu orang Nabi Muhammad SAW itu orang NU bukan? Bukan kan? Nah iya sudah. Yang NU maupun yang Muhammadiyah atau apapun namanya disuruh mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayat sebelumnya berbunyi itu, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu wa atiullaha war rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Masih ingat enggak ayat 100 tuh? Masih ingat enggak? Sebelumnya nih. Nih, yang kemarin itu loh. Baru aja lewat ayatnya. Itu ayat 100 ini. Ayat 100 atau ayat 99 ya? Ayat 99 kah? Yang ya ayyuhalladzina wa atiullaha wa atiur rasul. Wa in tawallahu fa innallaha la yuhibbul kafirin. Nah, itu ayat berapa tuh? Baru aja disampaikan itu, belum lama. Ayat 100. Iyalah. Mana? Ayat 32 di depannya ya. Jadi saudara sekalian, ini dulu ayat ini turun ya gara-gara suku Aus dan suku Khosraj yang sudah masuk Islam ya, mereka ingat masa lalu jadi perang lagi. Nah, turun ayat ini. Ketika kalian perang itu kata Allah, kalian berada di tepi jurang dari neraka. Nah, ini ayat pelajaran buat kita. Kalau antar orang Islam, antar muslim berkelahi, Nabi mengatakan kepada kita, ingat apa enggak hadisnya dulu waktu kita belajar membaca kitab Riyadhus Shalihin. Biasa kasih lihat lagi. Jadi biar enggak asal ngomong aja, ya. Kita lihat hadisnya langsung. Nah, ini lagi ini. Ini Pak, Bu. Ini sebelum saya sampaikan ke hadis yang tadi ya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah ditanya. Siapa yang ditanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya tentang apa? Anir rajuli, tentang seseorang yang yuqatilu, dia berperang syaja'atan, karena keberanian, karena pemberani. Dia terkenal sebagai pemberani, memang suka berkelahi, suka berperang. Dia suka berperang, kemudian dia mati. Itu ada orang yang berperang karena keberaniannya atau karena kepahlawanannya. Wa yuqatilu, dan ada lagi seseorang yang berperang hamiyatan, karena panas-panasan. Karena itu tadi semangat keberpihakan, semangat kepada kegolongannya, ya, kelompoknya, semangat kepada kelompoknya. Wa yuqatilu, dan ada yang berperang riyaan, karena riya, karena kepingin pamer, pengen disebut sebagai pahlawan. Ya. Ayyudzalika fi sabilillah, yang mana dari semua itu ya Rasulullah, yang berperang di jalan Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa jawab Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, ada orang yang berperang karena keberaniannya. Ya, karena dia pemberani, dia berperang berani melawan siapapun. Yang kedua, orang berperang karena membela golongannya, kelompoknya, sukunya, bangsanya, misalnya begitu. Nah, terus yang satu lagi berperang karena membela organisasinya. Wani mati, belani NU misalnya. Wani mati, belani Muhammadiyah, itu bahasa Jawa itu. Berani mati untuk membela NU atau Muhammadiyah atau bela yang lainnya lagi. Nah, terus ada lagi yang berperang karena kepingin disebut sebagai pahlawan. Yang mana yang termasuk orang yang berperang di jalan Allah ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah apa? Man qatala, siapa yang dia berperang, litakuna, supaya jadilah kalimatullah, kalimat Allah, hiyal ulya, dia kalimat Allah itu menjadi yang tertinggi, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Jadi siapa yang berjuang sampai dia mati karena ingin memperjuangkan kalimat Allah, la ilaha illallah, itu yang tertinggi, maka dia orang yang mati di jalan Allah. Jadi bukan membela NU, bukan membela FPI, bukan membela HTI, bukan membela apa lagi. Itu.
Bukan membela JI, bukan membela ISIS, bukan. Itulah sebabnya saudara, kita ini selalu diadu domba. Orang Islam itu selalu diadu domba oleh orang-orang yang berkepentingan. Nah, kita jangan mau diadu domba sama orang. Ya, orang sama muslim ya harus kita anggap sebagai saudara, jangan kita musuhi. Beda amalannya ya biarin aja. Memang amalan Islam itu mazhabnya aja ada 4 kok. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, itu praktek sholatnya itu beda semuanya. Cara sholatnya itu beda. Ya biarin aja, sudah. Yang penting dia sholat itu. Ya, gak usah lagi membanggakan mazhabnya. Yang dibanggakan pokoknya ajarannya dari Rasulullah SAW itu yang dibanggakan. Ya, ini satu. Terus yang kedua tadi saya mau kasih lihat. Nah ini loh. Wa'an siapa ini? Wa'an Abi Bakroh, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Bakroh, bapaknya Bakroh. Namanya adalah Nufai bin Al-Haris, sahabat Nabi As-Saqafi. Dia dari marga As-Saqafi. Radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepada sahabat ini. Apa kata sahabat ini? Anna bahwasanya an-nabiyya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala pernah bersabda. Perhatikan ini Bapak Ibu dan saudara sekalian. Izal tako, apabila iltako bertemu, ya siapa yang bertemu? Al muslimani, 2 orang muslim. Apabila ada 2 orang muslim bertemu berhadapan-hadapan, bisayfaihima, yang masing-masing membawa pedang keduanya, bisayfaihima, dengan membawa pedang keduanya. Jadi kalau ada 2 orang muslim berhadapan-hadapan bawa pedang, itu mau apa coba? Berhadapan-hadapan loh. Mau apa itu? Mau berkelahi ya. Bawa mando kalau di sini. 2 orang Islam masing-masing berhadapan bawa mando. Mau ngapain? Mau berkelahi itu. Apa kata Nabi? Kalau ada 2 orang Islam bertemu dengan membawa pedang masing-masing dari keduanya, fal qatilu, maka yang membunuh, wal maktulu, dan yang dibunuh, finnar, semuanya di neraka. Jangan main-main berkelahi antar golongan, antar muslim, antar ormas, jangan. Mati itu mati konyol itu, walaupun kamu syahadat, walaupun kamu haji, masuk neraka. Ini loh Nabi yang bilang ini. Nabi bilangnya idzal taqol muslimani, bukan idzal taqol rajulani. Idzal taqor rajulani, Nabi tidak bilang idzal taqor ar-rajulani. Apabila ada 2 orang muslim, 2 orang muslim ini sholat ini, mungkin juga sudah haji dia, ya, mungkin dia sudah ngaji, pinter ngaji mungkin dia. Keduanya berhadapan-hadapan membawa pedang. Sampai berkelahi, sampai ada yang mati. Nabi bilang apa? Fal qatilu, maka yang membunuh, wal maktulu, dan yang dibunuh, finnar, semuanya masuk neraka. Waktu Nabi bilang begini, sahabat Nabi yang bernama Abu Bakroh terheran-heran. Qultu, aku pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kok bagaimana kok bisa begitu ya Rasulullah? Hadzal qatilu, ini yang membunuh ya Rasulullah, ini yang membunuh dia, yang membunuh yang masih hidup ini, ya. Dia masuk neraka, kami bisa terima, masuk akal dia Rasulullah. Halo. Ya Rasulullah, kalau ini yang membunuh masuk neraka, kami bisa terima, masuk akal kami ya Rasulullah. Fama balul maktuli, fama balu, maka bagaimana keadaan al maktul, orang yang dibunuh? Orangnya dibunuh ya Rasulullah, kenapa dia juga ikut masuk neraka? Bagaimana kok bisa begitu? Qala, Rasul menjawab, begini sebabnya ya. Kamu enggak tahu, ku kasih tahu kenapa dia sampai masuk neraka juga. Innahu, sesungguhnya dia yang mati, yang terbunuh ini tadi, karena dia tadinya adalah harison, dia itu kepingin sekali ala qatli, membunuh sahibihi, temannya itu tadi. Dia tadi waktu berhadapan dia sebetulnya kepingin membunuh ini, tapi karena kalah hebat, main mandaunya, main pedangnya kalah hebat, dia terbunuh. Sebelum dia mati dia kepingin membunuh ini juga.
karena dia sudah niat ingin membunuh saudaranya, itu cukup untuk masuk neraka, Pak. Nah, makanya hadis ini dimasukkan oleh Imam Nawawi, hadis yang sahih muttafaqun alaih, dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam babul ikhlas wa ihdharin niyati fil a'mal wal aqwal. Bab niat ikhlas dan harus hadir niat dalam semua perkataan maupun perbuatan. Jadi orang ini sudah berniat mau membunuh, cuma dia duluan terbunuh. Jadi niat membunuh saja itu sudah berdosa, Pak. Makanya kita tidak boleh berniat buruk, itu tidak boleh. Berniat jahat itu tidak boleh, berdosa sudah itu. Kita berniat buruk sudah dosa ada dalam hati kita, dosanya hati. Nah, tinggal niatnya itu dikerjakan apa enggak. Kalau niatnya itu kemudian dikerjakan, dia dapat dosa satu dosa. Kalau niatnya tadi, niat buruknya tadi tidak jadi dia kerjakan, dia dapat pahala. Tuh, Islam juga kayak begitu, Pak. Berniat buruk tapi enggak jadi, dapat pahala dia. Kalau jadi dilaksanakan dapat dosa satu. Nah, makanya kita diajari oleh Nabi supaya selalu berniat yang baik. Setiap punya niat, niatlah yang baik. Jangan pernah berniat buruk. Kapan datang dari rumah ke masjid, saya mau ke masjid, mau memaki-maki si anu itu. Nah, ini sudah niat buruk sudah itu. Datang mau maki-maki itu. Biar tahu semua orang siapa dia, biar malu, kupermalukan dia di muka umum. Saudara bangga mempermalukan orang di muka umum, nanti di akhirat saudara dibalas oleh Allah, dipermalukan di padang mahsyar. Oh, ketahuan sampean dibuka semua oleh Allah, aib sampean di hadapan orang banyak di seluruh muka bumi, semua orang melihat. Betapa malunya kita itu nanti kalau seperti itu. Ya, jadi kembali kepada ayat ini ya. Jadi kita tidak boleh berniat membunuh saudara kita, berkelahi dengan saudara kita, sesama muslim tidak boleh. Ya, dengan sesama anak bangsa aja nggak boleh. Kita sama-sama saudara sebangsa setanah air pun tidak boleh saling bunuh-membunuh. Nggak boleh itu. Walau beda partai itu. Makanya kita jangan mau diadu domba. Ya, jangan mau. Ya, jangan mau disuruh perang, suruh membunuh orang, jangan mau. Ya. Nah, itulah sebabnya Pak. Ada sahabat Nabi, ya, yang ketika ada perang, sesama sahabat Nabi dulu pernah perang, Pak. Sesama sahabat Nabi, tapi Nabi sudah wafat. Mereka perang. Yang satu membela Aisyah, yang satu membela Ali bin Abi Thalib. Begitu kalau nggak salah ya. Dua pasukan ini, pasukan muslimin, yang satu di bawah perintah komandannya Aisyah. Siti Aisyah istri Nabi. Jadi komandan. Tuh. Melawan pasukan yang satu di bawahnya Ali bin Abi Thalib. Coba ini. Ali bin Abi Thalib apa? Enggak mau dia melayani Aisyah. Aku enggak mau perang. Kenapa? Kalau mau bunuh aku silahkan bunuh, aku enggak akan balas. Karena Ali bin Abi Thalib tahu kalau aku sampai melayani perang, aku masuk ke sini nih yang diajarkan Nabi nih. Ya, yang membunuh dan dibunuh maksud aku lebih baik diam aja, kamu bunuh silakan, aku enggak akan melawan. Itu sahabat sampai begitu itu, Pak. Karena kalau enggak melawan enggak masuk ke sini. Tapi kalau melawan masuk. Aduh, payah ya. Makanya saudara kita jangan lagi membanggakan organisasi, membanggakan kelompoknya. Jangan mengatakan kami ini yang berada di manhaj yang benar. Kami ini berada di manhaj salaf, ya, yang paling benar. Yang selain manhaj kami itu sesat semuanya, ahlul bidah semuanya. Ahli bid'ah semuanya. Hanya kami yang benar. Ya, dia menyebut dirinya apa itu misalnya? Misalnya madhab salaf ya biasanya terkenalnya itu dengan sebutan salafi. Nah, kalau saudara membanggakan bahwa Anda orang salafi lalu bangga dengan salafi, saya tanya kepada Anda, Nabi Muhammad SAW apa orang salafi juga? Enggak ada istilah salafi zaman Nabi itu, enggak ada. Maaf ini saya ngomong begini terpaksa karena apa? Supaya tidak salah jalan orang mendengar yang kemudian membela mati-matian kelompok. Salafi itu nama kelompok dari kan di antara muslimin ini yang seharusnya tidak boleh memisahkan diri dari muslimin yang lainnya. Harus menyatu. Harus mau bekerja sama, tolong menolong, bantu membantu demi kejayaan Islam, bukan demi kejayaan presiden yang dia pilih, bukan. Ya.
tapi demi kejayaan Islam dan muslimin. Itu yang diajarkan oleh Allah kepada kita, ya. Jadi saudara sekalian, hati-hati, makanya ngaji. Kalau ngaji semua akan terbuka semuanya. Ya, siapa yang mengkapling surga, siapa yang mengkapling neraka, ketahuan. Kita tidak boleh mengkapling surga, mengkapling neraka. Surga punya milik kita, golongan kita, kelompok kita, pengajian kita. Gak bisa. Tuh, surga sama neraka milik Allah kok. Allah akan berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Jangan-jangan kita tidak termasuk yang dikehendaki lagi. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai. Ya, dah kembali kepada ayat Al-Qur'an tadi. Wa kuntum ala safa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Udah, ini sudah selesai ya. Lalu ayat berikutnya 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takun, dan hendaknya ada, minkum di antara kalian, ummatun, sekelompok orang. Ummatun itu sekelompok orang tapi yang baik-baik. Lawannya ummatun itu kaumun. Kalau kaumun itu kaum, itu sekelompok orang tapi konotasinya yang enggak baik-baik. Makanya dalam Al-Qur'an kaumu Shalih, kaumu Hud, kaumu Ad, kaumu Nuhin, ya, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Shalih, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Syuaib, kaumnya Nabi Musa. Itu adalah orang-orang yang melawan Nabi Musa, yang memusuhi Nabi Musa, tidak menerima dakwah Nabi Musa. Tapi kalau yang memenuhi seruan para nabi biasanya disebut umat, sekelompok orang yang baik-baik. Hendaknya ada di antara kalian, hai orang-orang yang beriman, sekelompok orang yang yad'una, mereka pekerjaannya menyeru, mengajak, ilal khair, kepada kebaikan, wa ya'muruna, dan mereka kerjanya selalu menyuruh, bil ma'ruf, kepada yang baik, wa yanhauna, dan mereka pekerjaannya selalu mencegah manusia, anil mungkar, dari perbuatan yang mungkar, wa ulaika, dan itulah hum, mereka, al muflihun, orang-orang yang beruntung. Itulah penghuni surga. Penghuni surga adalah sekelompok orang yang mengajak manusia kepada kebaikan dan menyuruh orang berbuat yang baik dan melarang orang dari berbuat yang mungkar. Berbuat yang ma'ruf maksudnya berbuat yang baik yang dikenal dalam Islam sebagai kebaikan. Berbuat yang mungkar adalah berbuat yang tidak dikenal dalam Islam sebagai sesuatu perbuatan yang baik. Jadi perbuatan yang tidak diajarkan dalam Islam itu disebut perbuatan yang mungkar. Perbuatan yang dikenal dalam ajaran Islam sebagai perbuatan atau amalan yang baik itu disebut al-ma'ruf. Lawannya al-ma'ruf al-mungkar. Perbuatan yang tidak dikenal dalam Islam sebagai kebaikan. Contohnya apa? Berjudi. Berjudi itu perbuatan mungkar karena enggak ada perintah dalam Islam untuk berjudi, itu enggak ada. Minum minuman keras, makan narkoba, itu mungkar itu. Gak ada perintah dalam Islam suruh makan narkoba, suruh minum minuman keras, gak ada. Suruh toast gini gak ada. Orang-orang barat kan suka toast itu. Toast. Ya. Dulu waktu di zaman Soekarno, Presiden Soekarno, konon ceritanya ada salah seorang politikus Indonesia, kalau nggak salah Kiai Haji Agus Salim kalau nggak salah ya, Kiai Haji Agus atau siapa gitu, diajak oleh Presiden Soekarno menemui Kaisar Jepang, Kaisar Hirohito mungkin waktu itu ya, atau Kaisar siapa gitu ya, Kaisar Jepang pada waktu itu. Waktu dalam pertemuan diplomati antara pemimpin bangsa dengan diplomatnya ini ada acara tos. Orang ini nggak mau dia, karena dia kiai, dia nggak mau tos. Tos ini nggak mau. Heran ini, Raja Jepang ini heran. Kenapa Anda tidak mau gini? Dalam ajaran agama kami dilarang seperti itu. Jawabannya begitu. Hormat itu Kaisar Jepang. Salut ya. Anda punya prinsip ini. Nah, mestinya kita begitu Pak, punya prinsip. Pegang teguh itu prinsip itu.
Kadang-kadang prinsip kita hilang karena duit satu amplop. Astagfirullahaladzim. Hendaknya ada di antara kalian segolongan orang yang mengajak orang kepada kebaikan dan menyuruh orang berbuat yang baik dan melarang orang dari perbuatan yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Konon Bapak Ibu sekalian, ayat 104 ini dijadikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai dalilnya, pijakannya beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah itu didirikan atas dasar mengamalkan ayat 104 surat Ali Imran ini. Itu Muhammadiyah itu didirikan ini. Nah, terus bagaimana kalau ini dijadikan seperti itu? Ya kalau memang begitu ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Muhammadiyah kan satu kelompok, sama dengan NU, didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nanti baca sejarah NU. Kenapa sampai beliau mendirikan Nahdlatul Ulama NU yang dulu Pak, zamannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu NU yang tulen itu, asli itu wis. NU yang baik betul-betul itu. Kalau NU yang sekarang aduh maaf. Enggak seperti NU-nya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Enggak lain yang sekarang ini lain. Ya. NU zaman Kiai Haji Asy'ari luar biasa. Dan ternyata Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu masih ada hubungan saudara. Sama-sama berguru di Mekah. Ya, jadi makanya kita harus belajar agama, jangan sepotong-sepotong, jangan sedikit-sedikit. Belajar agama itu total sampai paham betul. Kalau ada perbedaan pendapat, pelajari apa? Kok bisa berbeda pendapat gini apa? Pelajari terus sampai saudara tahu, oh begitu. Kalau itu aku pilih yang ini, gitu ya. Nah, berikutnya ini larangan menjadi seperti orang Yahudi. Ayat berikutnya Allah menceritakan bahwa nanti di akhirat ada orang-orang yang wajahnya dirubah oleh Allah berupa berwajah putih, ada yang wajahnya dirubah oleh Allah berwajah hitam. Yang berwajah putih siapa? Orang-orang yang nanti di akhirat wajahnya putih-putih cemerlang gitu. Di akhirat nanti Pak, orang berdiri banyak telanjang semuanya itu. Ada yang wajahnya putih cemerlang itu, bersinar. Oh ini calon penghuni surga itu. Ada yang wajahnya hitam, mereka adalah orang-orang yang kafir sesudah iman. Tadinya sudah masuk Islam, tapi kemudian meninggalkan Islam karena ingin menjadi anggota dewan yang terhormat misalnya. Atau kepingin jadi pejabat apa, atau kepingin jadi apa, lalu dia terpaksa meninggalkan Islam. Karena kalau bawa Islam gak bisa jadi. Nah, terus akhirnya dia kafir sesudah beriman. Nanti kalau sampai mati tidak bertaubat, nanti ini seperti ini wajahnya. Ya, lalu ayat 108, 109 Allah menceritakan tentang kekuasaannya. Berikutnya ayat 110. Nah, ini bagus ini. Ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Masya Allah, ini ayat yang indah, benar-benar indah ini. Ya, Allah bilang apa? Kuntum, kalian adalah, kalian di sini maksudnya Nabi dan para sahabatnya dulu asalnya. Kalian wahai Nabi dan pengikutnya dan para sahabat adalah khaira ummatin, sebaik-baik umat yang ukhrijat, telah ditampilkan, telah dikeluarkan, ditampilkan linnas, kepada manusia di seluruh alam. Kalian adalah umat yang terbaik. Itu yang bilang Allah loh. Umat Nabi Muhammad SAW itu adalah umat yang terbaik, yang dikeluarkan, ditampilkan oleh Allah untuk manusia. Tapi yang disebut oleh ayat ini Nabi Muhammad dan para sahabatnya, bukan umat Islam yang ada sekarang ini. Karena umat Islam yang ada sekarang ini satu dengan lainnya berkelahi, gak mengamalkan ajaran Nabi, disuruh berjamaah berpecah belah.
Disuruh membela yang beriman, yang dibela yang kafir. Nah, yang beriman malah dimusuhi, ditangkap, dimasukkan penjara. Dibunuhin. Nah, bukan orang umat Islam yang ini, tapi umat Islam yang dulu. Kalian adalah umat yang terbaik yang ditampilkan kepada manusia. Kenapa disebut oleh Allah sebagai umat yang terbaik? Karena pekerjaannya ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh orang kepada yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang dari yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan kalian semua orang-orang yang beriman kepada Allah. Lalu Allah berfirman, walau amana, dan seandainya, sekiranya, kalaulah wahai Muhammad, amana ahlul kitab, orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mereka semua mau beriman, lakana khairal lahum, sungguh adalah itu lebih baik untuk mereka. Orang ahli kitab Yahudi maupun Nasrani kalau masuk Islam, mereka dapat 2 pahala. Pahala pertama karena berimannya mereka kepada Taurat dan berimannya mereka kepada Injil, dan pahala yang kedua karena mereka juga mau beriman kepada Al-Quran. Tapi kalau orang Islam dapat pahala 1 aja. Sama anak orang Islam dapat pahala 1 aja. Tapi orang di luar Islam itu ahli kitab kalau masuk Islam dapat 2 pahala. Ya, lalu Allah bilang, minhumul mu'minun, di antara mereka orang ahli kitab itu ada orang-orang yang beriman, wa aktsaruhum, dan kebanyakan mereka al-fasikun, adalah orang-orang yang fasik. Ya. Terus ayat 112, ini penting juga disampaikan. Ya. Ayat 112 ini perhatikan ya. Duribat alaihimudz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas wa ba'u bighadabim minallah wa duribat alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Saudara, ayat 112 ini adalah ayat yang turun ditujukan kepada orang-orang ahli kitab. Ini untuk orang ahli kitab nih, untuk orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya. Turun ayat ini untuk mereka. Ini ayat bukan ditujukan untuk orang beriman. Kalau untuk orang beriman ayat 102 tadi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu 102 ya. 102 betul ya. Disambung dengan ayat 103. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hei orang-orang yang beriman, berpegang teguhlah kamu kepada Al-Qur'an, kepada Islam, ya, tali Allah itu. Ya, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan berpegang teguh kepada Islam sebagai orang muslim. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, dan janganlah kalian bersama-sama, dan janganlah kalian bercerai-berai, berpecah belah. Itu. Kita orang beriman disuruh berpegang dengan tali Allah. Nah, orang Yahudi sama orang Nasoro, Allah bilang, duribat, telah ditimpakan alaihim kepada mereka, azillatu, kehinaan, ainama, di mana saja, sukifu, mereka didapati, dijumpai, illa, kecuali, bihablim minallahi wa hablim minan nas, kecuali mereka berpegang dengan tali Allah dan tali manusia. Jadi yang disuruh berpegang dengan hablun minallah dan hablum minanas itu orang di luar Islam, non muslim. Kalau untuk muslim berpegang teguhnya dengan tali Allah saja.
Nah ini banyak orang ustadz aja pada nggak ngerti ayat ini Pak. Kiai aja masih ada yang keliru memahami ayat ini. Coba sebentar saya bacakan tafsirnya coba di sini ya. Saya bacakan. Di sini ada tafsir dari berbagai kitab tafsir yang saudara juga bisa mengaksesnya di internet ya. Di sini diterjemahkan begini. Ini kita terjemahkan Kementerian Agama. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali atau agama Allah dan tali atau perjanjian dengan manusia. Hablum minallah itu agama Allah, Islam. Hablum minan nas ya kesepakatan di antar manusia ini ya. Mereka mendapatkan murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Saudara, coba perhatikan, coba pakai otaknya, pakai pikirannya yang cerdas. Kalau ayat ini ditujukan kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, cocok apa enggak? Bunyiannya begini. Duribat alaihimuz zillatu, ditimpakan kepada mereka kehinaan, ainama sukifu, dimanapun mereka berada, ya, illa bihablim minallahi wa hablim minan nas, kecuali mereka berpegang teguh dengan hablun minallah dan hablun minan nas. Kalau ini untuk orang Islam, di belakangnya enggak cocok. Waba'u, sebabnya mereka harus berpegang dengan hablun minallah dan hablun minanas adalah kalau mereka tidak mau begitu, waba'u bighadabim minallah, mereka nanti akan kembali kepada Allah dengan membawa kemurkaan dari Allah. Waduribat alaihimuz zillah, dan telah ditimpakan kepada waduribat alaihimul maskanah, dan telah ditimpakan kepada mereka kehinaan atau kesengsaraan. Ya, mereka ditimpa dengan kehinaan dan kesengsaraan. Zalika, yang demikian itu, mereka ditimpa kehinaan dan kesengsaraan di dunia ini, kecuali kalau mereka mau berpegang dengan hablun minallah dan hablun minannas. Ya, kenapa orang ahli kitab disuruh berpegang teguh dengan hablum minallah dan hablum minannas? Karena zalika, yang demikian itu, bi annahum, karena mereka kanu adalah yakfuruna bi ayatillah, mereka kafir kepada ayat-ayat Allah. Apa orang Islam kafir kepada ayat Allah? Kan enggak. Orang Islam kan tidak kafir kepada ayat Allah. Kalau kafir kepada ayat Allah namanya bukan orang Islam. Ya, yang satu, yang kedua, wa yaqtulunal anbiya, dan mereka membunuh para nabi. Mana ada orang Islam membunuh para nabi? Nabinya mereka cuma satu kok, Nabi Muhammad SAW. Enggak ada yang membunuh para nabi. Yang membunuh para nabi dulu tuh orang Yahudi, membunuh Nabi Yahya. Nabi Yahya masih muda dibunuh. Padahal Nabi Yahya sejak kecil sudah kelihatan kalau dia nabi. Menurut riwayat itu Nabi Yahya waktu masih usia anak-anak gitu, masih usia di bawah 12 tahun itulah, diajak main sama temennya. Yo Yahya, yuk kita main. Apa jawabannya? Innama khuliqtu la li al'ab. Aku diciptakan oleh Allah bukan untuk main-main. Enggak jadi ngajak teman-temannya. Masih kecil tuh, diajak main beliau enggak mau. Nabi Yahya masih, tapi matinya dibunuh oleh ulama Yahudi. Masya Allah. Ya, jadi begitu saudara sekalian, yang membunuh para nabi bi ghairi haqqin, dengan tanpa alasan yang benar. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan karena mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Saudara, perbuatan yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunal anbiya bi ghairi haqq. Kemudian perbuatan asaw, kemudian perbuatan ya'tadun, ini bukan perbuatan umat Islam, perbuatan orang ahli kitab zaman dahulu. Makanya ayat ini untuk ahli kitab. Jadi hablun minallah wa hablun minannas itu untuk orang di luar Islam. Kalau untuk orang Islam, hablullahil matin, tali Allah. Udah coba terangkan, sampean paham apa enggak paham, itu urusan sampean. Ya, mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada sampean, itu aja sudah. Ya, jadi. Nah ini loh Pak, tafsir Jalalain saya bacakan.
Ditimpakan kepada mereka kehinaan dimanapun mereka berada, sehingga bagi mereka tidak ada kemuliaan dan keamanan kecuali dengan dua hal, yaitu dengan tali dari Allah, hablun minallah, dan tali dari manusia atau hablun minan nas yang beriman, yang merupakan janji dari mereka kepada ahli kitab bahwa mereka akan diberi keamanan dengan imbalan membayar upeti, maka tidak ada jaminan bagi mereka selain dengan itu, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah dan ditimpakan atas mereka kerendahan. Yang demikian itu bahwa mereka artinya disebabkan karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Demikian itu sebagai pengukuhan disebabkan mereka durhaka akan perintah Allah dan mereka melanggar batas, artinya melampaui yang halal hingga jatuh kepada yang haram. Ini tafsir Jalalain. Tafsir yang kedua, tafsir apa ini? Tafsir Al-Muyassar. Nah, ini tafsir terkenal juga, ini tafsir kecil yang banyak dipelajari oleh saudara kita di kalangan salafi sana. Ya. Allah menetapkan kehinaan dan kerendahan sebagai sesuatu yang menempel, yang tidak pernah berpisah dari orang-orang Yahudi. Loh, ini tuh orang Yahudi ayat ini, hablun minallah dan hablun minallah itu orang Yahudi, ahli kitab. Mereka selalu dalam keadaan hina dan rendah dimanapun mereka berada, kecuali dengan perjanjian dari Allah dan perjanjian dari manusia. Hablum minallah itu perjanjian dari Allah, hablum minallah itu perjanjian dari manusia. Itu tafsir Al-Muyassar itu ya. Yang dengannya mereka bisa aman atas diri mereka dan harta mereka, yaitu mereka menjadi orang-orang kafir dhimmi bagi mereka, dan penetapan hukum Islam atas mereka. Mereka pulang nanti ke akhirat memikul murka dari Allah karena tidak mau beriman, karena mereka memang berhak mendapatkannya. Kehinaan dan kerendahan ditetapkan atas mereka, maka Anda tidak melihat orang Yahudi kecuali dia dalam keadaan ketakutan dan kecemasan terhadap orang-orang beriman. Apa yang Allah tetapkan atas mereka itu disebabkan oleh kekufuran mereka, pelanggaran mereka terhadap batasan-batasan Allah, keberanian mereka membunuh para nabi, dan cara zalim dengan cara zalim dan keji, keberanian mereka melakukan dosa-dosa dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Ini tafsir Al-Muyassar ini. Yang ketiga, tafsir Kementerian Agama. Tidak saja menderita kekalahan, mereka selalu diliputi kehinaan dan tidak ada lagi kebanggaan akibat kekalahan itu di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada dua tali, yaitu tali hablun minallah, tali ajaran agama Allah, dan hablun minan nas, tali ajaran perjanjian dengan manusia, di mana mereka akan aman selama perjanjian itu berlaku. Tetapi mereka melanggar sehingga mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan, maka Allah kepada mereka murka Allah kepada mereka yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak. Padahal tidak ada alasan yang menyebabkan nabi pantas dibunuh. Yang demikian itu yaitu kekufuran dan perbuatan yang terjadi karena mereka terus-menerus durhaka dan melampaui batas, banyak berbuat maksiat, memuja dunia serta mengubah isi kitab suci mereka. Ini tafsir Kementerian Agama ya, tafsir Kementerian Agama. Yang terakhir tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Ibnu Katsir? Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada hamba-hambanya yang mukmin seraya menyampaikan berita gembira kepada mereka bahwa pertolongan dan kemenangan akan diperoleh mereka atas kaum ahli kitab yang kafir lagi mulhid. Ya. Kemudian memang demikianlah kenyataannya, karena sesungguhnya dalam perang Khaybar Allah menghinakan mereka dengan membuat hidung mereka terpotong. Hal yang sama dialami oleh orang-orang sebelum mereka dari kalangan Yahudi Madinah seperti Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah, semuanya dibuat hina oleh Allah. Hal yang sama dialami pula oleh orang-orang Nasrani di negeri Syam
para sahabat mematahkan penyerangan mereka dengan berbagai peperangan dan merampas kekuasaan negeri Syam dari tangan mereka untuk selama-lamanya. Masih ada segolongan kaum muslim yang tetap berjuang di negeri Syam hingga Nabi Isa bin Maryam diturunkan, sedangkan mereka dalam keadaan tetap berjuang. Kemudian Nabi Isa memerintah dengan hukum agama Islam dan syariat Nabi Muhammad SAW. Lalu ia memecahkan semua salib, membunuh nabi, membunuh babi-babi, serta menghapus jizyah dan tidak mau menerima kecuali hanya agama Islam. Ini nanti dari kiamat Nabi Isa akan turun lagi dari langit. Tugas Nabi Isa mengislamkan semua orang yang belum masuk Islam. Nanti kira-kira sebentar lagi mungkin nantilah. Itu Pak. Jadi sekali lagi ya, hablun minallah dan hablum itu bukan untuk muslimin, itu untuk orang di luar Islam. Kalau untuk muslimin hablullah, hablullah. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kamu semua dengan tali Allah. Yang begini ini kalau enggak ngaji enggak ngerti gitu loh. Ya, sekian saja dulu, kita lanjutkan besok insyaallah. Aku lu qauli hada astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.